Selanjutnya ke contoh yang ketiga, yaitu Bani. Ya, Bani TK0 bekerja pada PT Z sejak bulan Januari 2010. Pada bulan Agustus 2019, Bani akan mulai memasuki masa pensiun sesuai ketentuan perusahaan. Ya, jadi di Agustus dia mulai pensiun, maka masa pajak terakhirnya nanti adalah masa Juli. Penghasilan Bani di PT Z adalah sebesar 10 juta. Setelah pensiun dia akan memperoleh pensiun bulanan dari PT D sebesar 5 juta rupiah per bulan. Anda diminta menghitung PPh 21 terutang atas penghasilan Bani di PT Z dan PT D. Ya, PT D itu adalah perusahaan dana pensiun yang membayarkan pensiunnya Bani. Ya, kemudian Anda juga diminta membuat formulir 1721A1 yang diperlukan. Oke, kita akan mulai menghitung ketika Bani masih menjadi pegawai di PT Z. Ya, gajinya adalah sebesar 10 juta. Ya, 10 juta. Jumlahnya 10 juta. Ya, biaya jabatannya adalah 5% kali bruto 500.000, jumlahnya 500.000. Penghasilan itu sebulan adalah bruto sebulan dikurangi biaya dikurangi pengurang, ya. Penghasilan itu setahun. Nah, karena pensiunnya berdasarkan ketentuan perusahaan, maka perusahaan sudah tahu bahwa Bani akan pensiun di bulan Agustus, maka akan bekerja hanya selama 7 bulan. Ya, 7 bulan, maka di sini 7 kali sebulan. Ya, PTKP-nya 54 juta. Penghasilan kena pajak. Ya, penghasilan itu setahun dikurangi PTKP, PPh 21 terutang setahun adalah 5%. Ya, 625.000 ini adalah untuk 7 bulan. Maka sebulannya adalah dibagi 7. 89.286 rupiah. Ini akan digunakan untuk memotong dari Januari sampai Juni. Ya, di Juli adalah masa pajak terakhirnya Bani. Ya, penghasilan bruto setahun adalah sebesar 7 bulan. Ya, 7 bulan. Dia bekerja sebagai pegawai selama 7 bulan. Ya, 5%. Kemudian penghasilan netonya adalah penghasilan neto 7 bulan. Ya. Kemudian ada penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Nah, tidak disetahunkan, apa adanya, karena tidak ada perubahan pada kewajiban subjektif. Oke, penghasilan kena pajak. Ya, PPh terutang setahunnya adalah 5%. PPh telah dipotong adalah sebesar 6 bulan dikalikan PPh terutang sebulan. Ya. Nah, ini kita buat tanpa koma, ya. Oke, PPh masa Aprilnya adalah PPh terutang setahun atau 7 bulan dikurangi yang sudah dipotong 6 bulan. Jadi PPh masa Juli adalah 89.286. Nah, karena ini adalah masa pajak terakhir, kemudian Bani berhenti bekerja dari PT Z, maka perusahaan punya kewajiban membuatkan 1721A1. Ya, 1721A1 Bani bulan Juli sebagai masa pajak terakhir. Ya, masa pajak terakhir. Oke, kemudian masa perolehan penghasilan adalah Januari sampai Juli. Oke, PT Z sebagai pegawai, ya, identitasnya Bani. Kemudian dia adalah pegawai tetap. Ya, Januari sampai Juli dia adalah pegawai tetap. Besar penghasilan Bani selama 7 bulan. Ya, 70 juta. Dan yang lain tidak ada, diisi dengan angka 0. Ya, kemudian jumlahnya oke, biaya jabatannya adalah 5%. 3.500.000, ya. Penghasilan netonya bruto dikurangi pengurang. Masa sebelumnya tidak ada. Ya, untuk perhitungan PPh 21 adalah apa adanya. PTKP-nya 54 juta. PHKP-nya adalah dikurangkan. Ya, PPh 21-nya adalah
dikalikan lapisan tarif yang pertama 625.000, tidak ada masa sebelumnya, terutangnya adalah 625.000, yang sudah dipotong adalah 625.000, sama dengan yang ada di perhitungan masa ini ya, 625.000. Oke, pemotongnya adalah direktur PT Z. Oke ya. Nah, kemudian Bani pindah ya, bukan pindah sih. Kemudian Bani setiap bulannya akan memperoleh penghasilan dari PT D sebagai perusahaan pembayar dana pensiun. Nah, kemudian kita akan menghitung untuk PT D ya, PT D. Ya, PT D untuk pensiun. Nah, oke, kita hitung di sini. Ya, berapa penghasilannya tadi setelah pensiun? Kita lihat lagi di soal. Oh, 5 juta. Ya, pensiun 5 juta. Oke, jumlahnya adalah 5 juta. Ya, biaya pensiun. Ingat, biaya pensiun adalah 5% kali bruto. Maksimal adalah 200.000. Ya, karena tadi 250.000 sudah melebihi batasan, harus yang boleh dikurangkan hanya 200.000 saja. Ya. Tidak ada iuran pensiun dibayar sendiri karena sudah pensiun. Ya. Penghasilan itu sebulannya adalah bruto dikurangi pengurang. 4.800.000. Nah, kemudian kita lihat bahwa Bani itu dibayarkan pensiunnya akan mulai dari Agustus sampai Desember. Ada 5 bulan. Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan ya. 5 kali penghasilan itu sebulan, 5 bulan. Nah, untuk pegawai pensiun ya, pegawai pensiun ini perhitungannya dimiripkan dengan yang pegawai pindah dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Jadi ada komponen penghasilan neto masa sebelumnya. Kenapa begitu? Gitu ya. Karena kalau dia tidak dimasukkan penghasilan neto masa sebelumnya, maka pensiunan ini nanti yang harus menggabungkannya sendiri di SPT tahunan PPh orang pribadi, seperti kasus Ali yang tadi. Nah, kita tahu karakter pensiunan gitu ya, sudah tua gitu ya, maka akan butuh usaha yang cukup besar bagi para pensiunan ini ketika harus menggabungkan sendiri formulir 1721A1 dari pemberi kerja semula digabung dengan pemberi kerja yang membayarkan pensiunnya. Kemudian kemungkinan besar akan terjadi kurang bayar. Ya, kemungkinan besar akan terjadi kurang bayar. Kenapa? Karena ada pengurangan PTKP penuh di masing-masing bukti potong. Jadi untuk yang masa Januari sampai Juli dipotong menggunakan PTKP setahun. Kemudian untuk Agustus sampai Desember juga dipotong menggunakan PTKP setahun. Jadi akan terjadi kurang bayar. Nah, konsekuensinya adalah di akhir tahun ya, pensiunan ini harus melunasi sendiri PPh pasal 29 untuk PPh orang pribadi. Nah, kemungkinannya akan sulit untuk membayar. Kenapa? Karena ketika pensiun penghasilannya sudah di bawah dari yang biasanya. Ini contohnya Bani semula 10 juta menjadi 5 juta. Ketika harus membayar lagi kurang bayar di akhir tahun pajak, itu mungkin akan mengalami kesulitan. Gitu ya. Maka untuk memberikan kemudahan bagi para pensiunan ini, khusus untuk para pegawai yang pensiun di tengah tahun, gitu ya, maka untuk perhitungan PPh 21 atas penghasilannya dari pensiun untuk masa transisi sebelum dia full menjadi pensiunan selama setahun pajak ini, penghasilan itu masa sebelumnya yang berasal dari kantor awal ketika dia masih jadi pegawai tetap akan kita masukkan. Gitu ya. Ini untuk kemudahan bagi para pensiunan. Berapa penghasilan itu masa sebelumnya? Nah, kita lihat di 1721A1 Bani yang dibuatkan dari PT Z. Ya, kita lihat berapa penghasilan neto Bani di PT Z. Lihat penghasilan neto. Nah, kita akan masukkan di sini angka 14 ya. Ya. Angka 14 66.500.000. Ya, 66.500.000. Ya, jadi ini adalah penghasilan Bani di PT Z. Kita masukkan di sini. Nah, jadi tadi ini ada 5 bulan, di sini ada 7 bulan, 12 bulan. Ya. 90.500.000. PTKP-nya 54 juta. Kurang 0. Ya.
PHKP-nya adalah kurangi ya 5% kali 5. PPh dipotong masa sebelumnya kita lihat lagi di A1, dipotong masa sebelumnya tadi ada berapa? 625.000 ya, 625.000 asalnya dari 1721. A1 nya Bani masa 1721 A1 nya Bani bulan yang dibuat di akhir di masa pajak terakhir ya, 625.000 ada di sini ya, sudah dipotong 625.000 masa sebelumnya, pindah di sini. Ini adalah 1721 A1 Bani yang dibuat dari PT Z ketika dia masih jadi pegawai tetap. Nah, ada setahun sudah dipotong masa sebelumnya 7 bulan, maka tinggal PPh 21 selama 5 bulan 1.200.000. Yang terutang sebulan adalah ya 5 bulan 1.200.000, maka per bulannya 240.000. Ini adalah PPh terutang sebulan ya, 240.000 ya. Nah, ini jadi dari pensiunannya Bani sebulan 5 juta akan dipotong PPh 240.000. Nah, kemudian di masa Desember ya, di masa Desember akan dihitung untuk PPh masa pajak terakhir ya, bekerja di sini selama 5 bulan, maka penghasilan pensiunannya 5 bulan ya, 5 bulan. Oke, biaya jabatannya adalah 5 bulan maksimal 200.000 ya, 5 kali 200.000 karena melebihi batas maksimal yang diperkenankan ya, 1 juta. Penghasilan itu 5 bulan adalah bruto dikurangi dengan pengurang 5 bulan ya. Penghasilan itu masa sebelumnya yang tadi sudah kita ambil 66.500.000 ya, di sini dijumlahkan. PTKP-nya adalah 54 juta ya. Oke, setahunnya adalah 5% kali lapisan pertama ini telah dipotong masa sebelumnya adalah 625.000. Kemudian terutang 5 bulannya adalah hasil pengurangan PPh 21 setahun dengan yang sudah dipotong sebelumnya. Yang terutang adalah 1.200.000, sudah dipotong adalah sebesar 4 bulan ya, kali 240. Nah, jadi untuk masa Desember yang harus dipotong adalah 1.200.000 dikurangi 960, hasilnya 240. 960.000 ini adalah PP yang sudah dipotong ya selama bulan Agustus sampai November. Agustus sampai November ya, dipotong Agustus sampai November 240.000 ya. Nah, kemudian PTD, perusahaan dana pensiun ini akan membuatkan 1721 A1 untuk Bani Desember ya, Desember. Nah, Desember ya, kita lihat di sini adalah bulan, kemudian di sini adalah tahun, terus nomor urut ya. Nah, masa pensiunnya adalah 01 sampai 12 ya, 01 sampai 12. Ini untuk mempermudah pensiunan. Kenapa 01 sampai 12? Karena nanti di dalamnya terkandung penghasilan itu masa sebelumnya ya. Kode objek pajak adalah pensiunan 21102 ya, 21102. Berapa besar gajinya? Nah, kita lihat dari perhitungan tadi ya, selama 5 bulan ya, ini ya. Oke, kemudian yang lainnya 0. Oke, kita jumlahkan. Kemudian biaya jabatannya tadi sudah kita hitung ya, kita ambil dari sini 0. Kemudian ya, kemudian penghasilan netonya adalah bruto dikurangi pengurang. Ini adalah 5 bulan ya, masa sebelumnya tadi adalah kita ambil dari 1721 A1 nya yang Juli yang kita sudah perhitungkan tadi, masa sebelumnya 66.500.000 ya, masuk di sini 90.500.000 ya, 54 juta ya. Penghasilan kena pajaknya adalah sekian. Kemudian kita hitung PPh pasal
21-nya ya, yang sudah dipotong masa sebelumnya tadi juga sudah kita perhitungkan. Dipotong masa sebelumnya 625.000, maka yang terutang adalah sisanya ya, terutang 1.200.000 ya, yang sudah dipotong 1.200.000 juga ya. Nah, ini pemotong dari PT D. Oke ya, jadi 1.200.000 yang dipotong di PT D, sedangkan 625 dipotong di PT Z, tempat kerja sebelumnya. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda merasa kalau ini seharusnya masuk dalam kriteria yang kewajiban subjektif tidak berubah, maka harusnya kita tidak memperhitungkan penghasilan dari kantor yang sebelumnya ya, tidak kita masukkan dalam penghasilan itu masa sebelumnya. Nah, jadi kita akan lihat, kita simulasikan bagaimana kalau misalnya Bani ini ya, pensiunan ini akan menghitung dengan cara yang sama dengan cara normal, artinya tidak dicantumkan penghasilan itu masa sebelumnya. Jadi kita skenario kedua ya, kita coba, kita simulasi agar Anda tahu kenapa penting untuk kita memasukkan besarnya penghasilan itu masa sebelumnya untuk perhitungan PPh 21 pensiunan yang menjalani masa pensiun di bagian tahun ya. Nah, kita mulai lagi di perhitungannya ya. Tadi 5 juta di sini ya. Oke, 5 juta. Nah, biaya pensiunnya tadi 200.000, 5% ya. Yang boleh dikurangkan hanya 200.000 maksimal. Oke, kemudian penghasilan itu 5 bulan adalah kali 5. Masa sebelumnya tidak ada karena kita tidak melibatkan itu ya. Asumsinya kita menghitung, kita simulasikan menghitung dengan cara seperti pegawai pindah kerja karena ganti pemberi kerja yang berbeda manajemen ya. Nah, maka penghasilan netonya adalah 24 juta Bani di bawah PTKP. Jadi PT D tidak akan memotong atas penghasilannya Bani selama dia pensiun ya. Nah, kemudian dihitung di Desember, masa pajak terakhir, berapa bulan? 5 kali gaji sebulan gitu ya, jumlahnya 25 juta, biaya jabatannya ada 1 juta. Oke, kemudian ini adalah salah ya, ini adalah jumlahan. Kemudian penghasilan neto 5 bulan adalah 25 dikurangi 1 juta, 24 juta. Masa sebelumnya tidak ada, disetahunkannya tetap 24, PTKP 54. Nah, dia di bawah PTKP, maka nihil semua, tidak ada isinya ya. Ini bawah PTKP. Masa Desember nihil. Kemudian perusahaan membuatkan 1721A1 Bani untuk masa Desember ya. Ingat, ini Desember tanpa neto masa sebelumnya. Jadi Bani di treatment seperti orang pindah kerja biasa ya, orang pindah kerja biasa. Nah, di sini ada 12, 19 ya, masa Desember. Masa perolahan penghasilannya bulan apa tadi? Agustus mulainya ya, sampai Desember. Kenapa berbeda? Ya karena di bukti potong yang ini kita tidak mencantumkan penghasilan itu masa sebelumnya ya, pensiunan dia. Oke, gajinya adalah 25 juta ya, yang di sini. Oke, kemudian yang lainnya 0. Dijumlahkan. Oke, pensiunnya 1 juta, sini 0. Di penjumlahan penghasilan netonya adalah 25 dikurangi 1 ya, 24. Masa sebelumnya tidak ada ya, yang digunakan adalah 24, tidak kena pajaknya 54 juta. Yang lainnya di bawah PTKP, maka tidak ada PPh yang terutang dipotong ya, jadi semuanya 0. Oke ya, tanda tangan. Kemudian apa yang terjadi ketika Bani harus melaporkan SPT tahunan
ya, melakukan SPT tahunan PPh OP. Kita lihat apa yang akan dilakukan Bani di SPT tahunan PPh OP. Ketika ya bukti potong ada 2 dari PT Z dan PT D dan tidak digabung, ya, PT D tidak melakukan penggabungan penghasilan neto. Ya, ini adalah SPT 1770S, ya, 1770S untuk Bani 2019, ya. Kondisinya dia adalah pensiunan. Oke. Nah, kita masukkan di sini. Penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Diisi akumulasi penghasilan itu pada setiap formulir 1721A1 angka 14 yang dilampirkan. Ingat ya, Bani punya 2 karena belum digabung. Ya, ingat kita menggunakan SPT ini untuk menunjukkan apa yang terjadi pada pensiunan ketika ketika dalam menghitung PPh 21 di bagian tahun pajak, ketika dia mulai pensiun pada bagian tahun yang tidak melibatkan adanya penghasilan yaitu masa sebelumnya. Ya, jadi Bani harus menggabungkannya sendiri. Kita lihat angka 14 di 1721A1 Juli, karena dia punya 2 bukti potong. Yang Juli angka 14 ya, 66.500.000 ditambah dengan yang miliknya dia dari PT Z ketika dia pensiun, ya, 14 di sini ya. Wah, tidak bisa, harus kita ketik sendiri. 66.500.000 ya, tadi 66.500.000 ditambah 24 juta. Ya, jadi 66.500.000 itu dari PT Z, 24 juta dari PT D. Itu dalam negeri tidak ada. Ya, anggap saja tidak ada. Kalau ada ya harus diisi, ya. Luar negeri tidak ada. Penghasilan netonya 90.500.000, zakatnya tidak ada. Oke, 9.500.000. PTKP-nya TK0. Ya, TK0 di sini 54 juta. Penghasilan kena pajak 36.500.000, ya. PPh terutangnya ini 5%. Ya, 5%-nya 1.825.000, pengembalian tidak ada, PPh terutangnya sama 1.800. Nah, kemudian berapa PP yang sudah dipotong? Nah, ini akan dilihat dari 1721A1. Ya, berapa yang sudah dipotong? Kapan dipotongnya? Kita lihat di 1721A1 di PT Z dia dipotong sebesar 625.000. Ini ya, 625.000. Dan kita lihat yang di PT D, ya, di PT D berapa dia dipotong? Oh, dia di bawah PTKP rupanya, jadi hanya yang dari PT Z, ya, 625.000. Terutang setahun 1825 yang dipotong pungut baru 625, maka ada PPh yang kurang bayar, harus dibayar sendiri 1.200.000. Ya, tidak ada angsuran, tidak ada STP. Ya, PPh yang kurang dibayar adalah 1.200.000. Maka Bani harus melunasi ini 1.200.000. Nah, ini akan menyulitkan untuk para pensiunan. Maka untuk menghindari kesulitan ini, ya, maka dibuatlah kebijakan bahwa khusus untuk pensiunan yang pensiun pada tahun pertama, ya, pensiun tahun pertama yang terjadi di bagian tahun pajak, perhitungan PPh pasal 21 setiap bulannya akan mengakomodasi penghasilan itu masa sebelumnya dari kantor sebelumnya untuk kemudahan bagi para pensiunan. Itu ya. Oke. Seperti itu materi untuk pertemuan 4. Demikian contoh untuk Bani. Terima kasih.